Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neneng Fadila dengan NIM 211540-126 dari Prodi Kebidanan tingkat 2 Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melakukan penyuluhan yang bertema tentang ASI eksklusif. Sebelumnya, mari kita kenal terlebih dahulu apa sih itu ASI eksklusif. ASI adalah makanan alamiah yang berupa cairan yang mengandung gizi yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan bayi sehingga bayi ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sedangkan ASI eksklusif sendiri adalah pemberian ASI sejak usia 0 sampai 6 bulan pertama tanpa diberikan makanan atau minuman tambahan apapun. Jadi 6 bulan pertama ini bayi hanya diberikan ASI saja, tidak perlu dikasih seperti air putih, susu madu, dan lain-lainnya. Lalu, apa sih manfaat ASI itu? Manfaat ASI ini dapat dilihat dari 3 sisi. Yang pertama dilihat dari bayi, yang kedua dilihat dari ibunya, yang ketiga dilihat dari keluarganya. Manfaat untuk bayinya yang pertama yaitu bayi jadi lebih lincah, yang kedua bayi lebih sehat dan tidak sering sakit. Manfaat untuk ibu sendiri yang pertama itu dapat mengurangi perdarahan setelah melahirkan, yang kedua dapat mengurangi resiko terjadinya kanker payudara, yang ketiga mempercepat pemulihan kesehatan ibu, yang keempat terjalinnya kasih sayang antara ibu dan anak, yang kelima lebih praktis. Mengapa? Karena bisa diberikan kapanpun dan dimanapun. Kemudian bagaimana sih cara menjaga mutu dan jumlah produksi ASI itu? Caranya mudah ya Bunda-bunda, dengan cara yang pertama yaitu harus makan makanan yang sehat, bergizi dan seimbang seperti memperbanyak makanan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian Bunda harus makan lebih banyak dari porsi biasanya. Kemudian Bunda harus minum air putih. Kemudian Bunda harus minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari. Kemudian Bunda istirahat yang cukup, minimal tidur siang 1-2 jam. Yang terakhir, Bunda harus menyusui bayi sesering mungkin agar bayi merasa puas, dan peran dari orang tua, mertua, suami, dan keluarga yang ada di sekelilingnya ini menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif ya Bunda. Kemudian kita lanjutkan lagi bagaimana sih cara menjaga mutu dan jumlah produksi ASI. Caranya mudah ya Bunda, dengan cara yang pertama harus makanan yang sehat, bergizi dan seimbang seperti memperbanyak makanan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian yang kedua, makan lebih banyak dari porsi biasanya. Yang ketiga, minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari. Yang keempat, istirahat yang cukup, minimal tidur siang 1-2 jam. Yang terakhir, Bunda harus menyusui bayi sesering mungkin agar bayi merasa puas, dan peran dari orang tua, mertua, suami, dan peran keluarga yang ada di sekelilingnya ini menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Lalu bagaimana nih untuk bunda-bunda yang bekerja? Apakah bisa memberikan ASI eksklusif atau tidak? Lalu bagaimana nih untuk bunda-bunda yang bekerja? Apakah masih bisa memberikan ASI eksklusif atau tidak? Jangan khawatir ya Bunda, karena bunda yang bekerja ini masih bisa kok memberikan ASI dengan cara yang pertama. Sebelum berangkat kerja, bunda ini harus memberikan ASI terlebih dahulu kepada bayinya. Kemudian yang kedua, selama bunda bekerja, bayi ini tetap masih bisa diberikan ASI dengan cara ASI yang disimpan dan diperah oleh bunda sendiri. Kemudian yang ketiga, selama bunda pulang kerja, bunda bisa menyusui bayi seperti biasanya. Kemudian bagaimana sih cara menyimpan ASI ini? Cara menyimpan ASI ini dapat disimpan di dalam ruangan suhu, termos, dan freezer. Di dalam ruangan suhu ini, ASI bisa bertahan sampai 6 atau 8 jam, sedangkan jika disimpan dalam termos berisikan air es batu, ini bisa bertahan 24 jam. Sedangkan ASI disimpan di dalam kulkas ini bisa bertahan 3 hari, 3 malam. Sedangkan jika Bunda menyimpan di dalam freezer, ASI ini bisa bertahan sampai 2 minggu. Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya tentang ASI eksklusif. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.